kembali lagi di Sobat Sebaiknya Anda Tahu. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang musik nih. Musik sih. Kamu terlalu pengen ini ya, mau nyanyi ya? Nonton konser, pengen ini. Nah itu maksud Tapi aku. gini. Ya kita udah sih ya kalau dengerin lagu-lagu terbaru kan bisa update banget. Betul. Tapi kalau ini aku pengen ngajak kamu buat bahas film. Oh, Karena tahu kan masa ini ya kan di pandemi ini banyak banget banget. film yang harusnya udah bisa kita tonton tapi nggak jadi kita tonton. Bener banget. Itu sedih banget. kan? Sedangkan kalau nonton film bajakan kan juga nggak boleh kan, harusnya nggak baik, nggak boleh dicontoh. Nah untuk edisi hari ini bersama saya Tita Briliana Dan aku Mary Anggia. kita akan membahas film-film apa aja yang gagal ataupun ditunda penayangannya selama pandemi. Oke. Betul banget. Kamu terakhir nonton apa sih? Aku terakhir nonton apa ya? Aku tahun lalu kayaknya nonton di bioskop. Serius. Aku sejarah itu nonton. Tapi kalau nonton di TV gitu baru sih. Tapi Nggak masalahnya tuh pertanyaanku gini loh sis. Iya. Kamu kan cewek cantik nih ya. Pasti banyak banget cowok yang mepet terus biasanya malam mingguan mau nonton apa? Tuh Gitu. kan pasti banyak kan yang ngajak kamu, masa nggak? Enggak Nggak sih. Enggak Nggak. ada. Sedih. Serius? Sedih banget. Sedih banget ya udah nggak apa-apa. Kalau aku sih ya, kalau aku sih terakhir nonton Teman Tapi Menikah. Oh iya. Which is itu udah lama banget kan, ya kan? Kayaknya akhir tahun kemarin nggak sih atau awal tahun? Awal tahun sebelum pandemi. Pandemi, ya yes, kan? betul, Nah, kita lanjut nih ke daftar film Indonesia yang Yang? penayangannya itu Diundur ya. atau produksinya juga Betul, nih. betul. Ini yang Oke, pertama yang tuh pertama? ada kemarin. Seventeen. Kamu tahu kan lagunya iya, Seventeen yang kemarin? Tahu. Dan ini memang menceritakan perjalanan dari band Seventeen. Iya, Sampai kamu tahu kan ada kejadian apa? Coba Iya. ceritain. Nah, jadi itu kejadiannya itu adalah kisah pilu mereka. Jadi band Seventeen ini kehilangan personilnya saat peristiwa tsunami di Banten. Seperti diketahui pada tanggal 22 Desember tahun 2018, grup band Seventeen ini terjadwal mengisi acara di tepi pantai Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Dan itu ketika mereka lagi manggung, ketika mereka lagi asik-asik nyanyi gitu ya. Jadi itu posisinya kalau nggak salah mereka membelakangi pantai. Bener. Nah, mendadak tiba-tiba air itu pasang dan langsung menghantam si panggungnya Seventeen itu dan akhirnya terjadilah tsunami dan Banyak kehilangan ya. ternyata ada salah satu dari personilnya Seventeen ini yang meninggal dunia. Itu si Mas Ivan ya, Mas Ivan yang selamat. Istrinya yang ikut pun juga Oh iya, istrinya pun meninggal yang ya. cuma nonton juga akhirnya ikut meninggal. Ya, semoga nanti kalau misalnya sudah diperbolehkan buat nonton lagi, mungkin sobat-sobat ada yang pengen nonton film ini, Harus nonton silahkan. sih, buat yang belum tahu ceritanya harus nonton. Terus nih, selanjutnya kita ada film, ada Nusa. Tapi kalau ini sekarang digarap sama Visinema. Tuh kan, tahu kan kalau kartun-kartun Nusa yang di TV-TV kalau serialnya di YouTube juga ada kan? Ada. Itu tentang pelajaran untuk anak gimana sih bisa mengenal agama dengan cara yang fun. Nah itu akan diangkat ke film. Selanjutnya ada Gibah nih. Nah ini merupakan kreator short movie dari Makmum. Ini karangan sutradara Monty Tiwa horror komedi. Jadi film Gibah ini salah satu kreatornya itu adalah Riza Pahlevi sama Talisa Widya, yang mana dia tuh orang Jogja. Dulunya dia itu bikin short movie Makmum yang viral banget itu sampai udah difilmin juga kan. Nah sekarang mereka bikin lagi, anak lagi, ini nanti disutradarai sama Monty Tiwa. Nah terus kita ada apa lagi nih? Ya, terus selanjutnya ada Melancholia. Ini garapan dari Visinema Film, terinspirasi dari buku-buku tahun 90-an. Penulis yang sama ini juga dari film NKTCHI. Nanti apa tuh? kita cerita tentang hari Yes, ini. Tuh, bener. booming banget gak sih itu? Booming banget. Dari yang buku, terus akhirnya Instagram, Iya, bener. sampai akhirnya di
film dibikinin kan itu film keren banget itu sih. bagus. Melankolia kan juga sedikit tentang keluarga Keluarga, juga. betul, keluarga. Kalau yang The Doll 3 Idol ini episode kembali ke 3. horor. Ke horor. Nih serem banget sih, nonton 1-2 aja udah merinding Kamu parah, nonton nggak? parah, nonton Nonton. gila. Menurutmu Gila, gimana? Parah banget sih. Parah banget. Cuman aku sih nggak terlalu suka film yang berdarah-darah gitu ya. Nah, sedangkan The Doll ini kan gitu ya filmnya. Jadi iya. gitulah pokoknya. Oke, itu tadi ada beberapa film. Kita bakal bahas lagi, tapi kita harus tonton video yang satu ini. Oke, balik lagi kita masih membahas tentang film-film Indonesia nih ya kan yang masih harus tertunda penayangannya. Nah, ini ada judul film Ali dan Ratu-Ratu Queens. Jadi udah ratu-ratu tapi pakai queens. Makanya aku bingung nih, Ratu-Ratu Queens kayak Makanya, gitu. nah ini tuh film dari produksi Palari Production House yang sama dengan PH dari film Posesif. Oh, Juga oke, Aruna dan Aruna. Lidahnya. Selanjutnya Selanjutnya kita ini ada punya Sri Sri Asih. Aduh, aku jadi pengen punya anak namanya Sri Asih. Oh, kenapa tuh? Soalnya yang meranin Pevita Pierce. Oh iya, betul juga. Jadi ini adalah salah satu dari jagat bumi langit sinema. Jadi nggak cuma luar aja yang punya universe. Indonesia juga punya, yaitu Jagat Bumi Langit. Nah, di film Jagoan ini, Jagoan Sri Asih, yang merupakan bagian dari Jagat Sinema Bumi Langit, di mana ini akan mulai diproduksi pada Maret 2020. Film garapan sutradara Upi itu dijadwalkan tayang di bulan November 2020. Nah, semoga ini nggak tertunda ya, tapi nggak tahu sih, Tapi nggak kita tahu. tunggu aja Betul, karena betul. kalau produksinya kan memang tertunda ya. Nah, selain Pevita dan Upi, ada pula para produser Jagat Sinema Bumi Langit. Salah satu dari mereka adalah produser kreatif Joko Anwar. Ini Joko Anwar nih udah filmnya udah nggak bisa ditandingi lagi lah, keren banget. Iya. Nah, diketahui mereka sedang berbincang-bincang nih mengenai informasi film Sri Asih. Nah, Sri Asih merupakan film kedua garapan rumah produksi Bumi Langit Studio dan Screenplay Film. Oke. Setelah film Garuda. Ya, betul. Kalau tadi udah ada Sri Asih, kita ada juga Virgo and the Sparkling. Ini masih dari Jagat Bumi Langit Sinema. Itu ada Zara sama Mawar De Jong. Betul. Selanjutnya ada Surga yang Tak Dirindukan 3. Kemudian ada Sobat Ambyar. Kali ini di keempat nih ya, Yap. Jas. Kemudian ada Miracle in Cell Number 7. Ini adalah remake Korea, ya kan, ada Vino, terus nanti betul, ada betul. anaknya. Kalau yang Korea itu bikin nangis Bombay, di sini juga kayaknya nggak kalah Nggak bikin kalah, nangis ya, Bombay. betul Kan sekali. di sana pasti udah tahu ceritanya ya, bahwa si anaknya itu diselundupin di sel. Oke deh, kita break lagi. Kalau tadi kan sudah bahas tentang film-film Indonesia. Kalau nanti kita akan bahas film-film luar ya yang tertunda. Jangan kemana-mana. Kalau tadi kita udah membahas tentang film-film karya dalam negeri, berikut ini kita akan membahas film-film dari luar nih. Kak Abdul rasanya kalau udah membahas dalam negeri, yang luar nggak Iya dibahas. dong. Nah, yang pertama ini ada film A Quiet Place Part 2. Kamu tahu nggak yang A Quiet Place Part 1 aja itu menegangkan, gimana di A Yang Quiet Part 2. Place Part 2. Jadi rilis sequel horor Paramount di seluruh dunia, A Quiet Place Part 2 ditunda seminggu sebelum seharusnya diputar di Ditayangkan. bioskop. Film ini harusnya itu kan rilis pada tanggal 4 September September. 2020. A Quiet Place 2018 adalah
Nah, ini 4 A Quiet Place 2018 itu tuh salah satu kejutan box office terbesar 2019. Iya betul. Gitu. Nah, selanjutnya ada Black Widow nih. Siapa sih yang nggak tahu Black Widow ya kan? Semua pasti udah ternyang-nyang lah gimana filmnya. Nah, diperlukan 10 tahun nih untuk Black Widow Scarlett Johansson untuk mendapatkan filmnya sendiri. Nah, tetapi penonton harus menunggu lebih lama daripada yang diharapkan untuk melihat aksi solonya. Disney menunda rilis Black Widow dari 11 Mei ke 6 November 2020. Lumayan lama sih itu ya, waktu beberapa bulan. Nah, di film Marvel, di Avengers, jadi kelihatan sodakoh ya pemirsa. Nah, di film Marvel Avengers Black Widow itu kan si siapa Scarlett ini ya, Black Widow itu tuh kan dibuat meninggal. Nah, tapi sekarang nih di Marvel, kini Marvel rilis film Black Widow tahun 2020 yang mana akan mengungkapkan perjalanan solo Natasha Romanoff sebagai Black Widow. Keren, jadi nanti akan diungkap dia itu tuh siapa gitu kan. Nah, saat ini trailer film Black Widow sudah rilis. Kemudian disutradarai oleh siapa? Cat Shortland. Nah, film ini berlatar kejadian setelah Kapten Amerika Civil War dan menggambarkan Natasha yang bergulat dengan masa lalunya. Aduh, sakit loh itu. Masa lalu diinget-inget lagi itu. Iya, pokoknya kita tunggu ya. Ini adalah salah satu cerita yang memang wajib banget kita tonton karena mengupas tuntas si Black Widow. Oke, selanjutnya ini adalah film yang nggak ada habis-habisnya. Betul, ini udah sampai berepisode-episode udah part keberapa ini ya? Iya, benar-benar. Ini ada Fast and Furious 9. Bayangin sampai ada yang pemainnya yang udah nggak ada pun, itu karena antusiasnya tinggi sampai sekarang pun masih diproduksi. Iya, jadi diundur dari 22 Mei ke 2 April 2021. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Ini masih tentang balapan ya. Masih tetap ya. Oke. Nah, selanjutnya ini ada Wonder Woman 1984. Film yang dibintangi oleh Gal Gadot semula dijadwalkan tayang pada 5 Juni 2020. Kini film itu diputuskan untuk tayang pada 14 Agustus 2020 menimbang tentang wabah pandemi COVID-19 ini ya, yang masih belum tahu kapan surutnya. Nah, benar-benar ini kata kepala Warner Bros Pictures Group, Toby Emmerich, dikutip dari CNN ya. Ini ketika kami memberikan lampu hijau penayangan atas Wonder Woman 1984, hal itu didasarkan dengan niat untuk bisa dilihat di layar lebar, dan kami bersemangat mengumumkan bahwa Warner Bros Pictures akan membawa film ini di bioskop pada 14 Agustus. Gitu. Oke. Selanjutnya ini yang juga ditunggu-tunggu. Ini salah satu karakter princess, tapi nggak princess amat sih, banyak juga. Iya, tapi sama lah karakternya dengan princess ya. Who is that girl I see? Tau kan? Nah, ini berjudul Mulan. Nah, Disney menunda film live action Mulan ini pada tanggal 20 Juli 2020. Sebelumnya film ini akan rilis pada 27 Maret 2020. Oke, ini beberapa bulan diundur ya berarti ya. Tunggu 20 atau 24 ya? Kayaknya 24 Oh iya ya, 24 ya. ke 27 Juli ya. Maret, sorry 27 kebalik Maret ke 24. Ya, tapi semoga ini nggak ditunda lagi ya. Yang jelas kita masih menunggu informasi terbaru sih. Informasi terbarunya kira-kira kapan gitu. Karena film ini juga menghabiskan dana banyak nih, 200 juta dolar. Itu bukan 200 juta rupiah loh ya. 200 juta dolar. Berapa miliar? Wow. Terus dibintangi oleh Liu Yifei, Donnie Yen, sama Jet Li. Wah, keren banget sih ya. Semoga apa yang kita berikan informasinya tadi nggak salah ya, nggak salah. Terus nanti kalau misalnya ada yang salah ya maaf deh. Yang jelas kita di sini cuma mau berbagi informasi Betul sekali. aja. Dan buat film-film yang udah kita sebutin, kalian bisa lebih sering-sering lagi kali ya, buat searching-searching lebih lanjut kapan tayangnya. Jadi kalian bisa nonton di bioskop ketika film-film ini udah rilis. Nanti kalau udah nonton langsung komen di kolom komentar kita. Pokoknya jangan lupa like, share, dan subscribe
subscribe Betul. di YouTube channel kita apa? Dan jangan lupa untuk pencet tombol lonceng. Oke, saya Tita Briliana undur diri. Saya Mary Anggia, sampai jumpa di next episode. Yeay.